Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi yang saya banggakan, pada sesi kali ini mari kita mempelajari karburator. Agar proses belajar kita lebih efisien, mari kita tinjau terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti presentasi ini, peserta diharapkan dapat 1. Menyebutkan fungsi karburator. 2. Menyebutkan nama bagian karburator. 3. Menjelaskan cara kerja sistem pelampung. 4. Menjelaskan cara kerja sistem idle. 5. Menjelaskan cara kerja sistem kecepatan lambat. 6. Menjelaskan cara kerja sistem kecepatan tinggi primer. 7. Menjelaskan cara kerja sistem kecepatan tinggi sekunder. 8. Menjelaskan cara kerja sistem tenaga. 9. Menjelaskan cara kerja sistem percepatan. 10. Menjelaskan cara kerja sistem cuk. Karburator berfungsi untuk mengapitkan bensin dan mencampurnya dengan udara dalam perbandingan 1 kg bensin dicampur dengan 15 kg udara, atau 1 liter bensin dicampur dengan 9.000 liter udara. Mari kita lihat posisi karburator di dalam sistem bahan bakar motor bensin konvensional. Seperti terlihat pada gambar berikut bahwa ini adalah tangki bensin atau fuel tank. Kemudian ini adalah filter bensin atau fuel filter. Kemudian ini adalah pompa bensin atau fuel pump. Dan ini adalah karburator. Jadi bensin dari tangki bahan bakar atau tangki bensin disaring oleh fuel filter, kemudian diisap oleh fuel pump, dan selanjutnya dikirim ke karburator. Pada gambar di sebelah kanan terlihat posisi karburator pada sistem bahan bakar motor bensin konvensional yang digunakan pada mobil sedan. Berikut adalah nama bagian-bagian karburator. Nomor 1 disebut power piston. Nomor 2 slow jet. Nomor 3 katup solenoid. Nomor 4 breaker cuk. Nomor 5 nozzle utama primer. Nomor 6 katup cuk. Nomor 7 jet pompa. Nomor 8 nozzle utama sekunder. Nomor 9 pemberat atau discharge weight. Nomor 10 plunger pompa. Nomor 11 katup termostat. Nomor 12 katup jarum. Nomor 13 pelampung. Nomor 14 power valve atau katup tenaga. Nomor 15 jet utama primer. Nomor 16 power jet atau jet penambah tenaga. Nomor 17 skrup penyetel campuran idle. Nomor 18 sumbat.
Nomor 19, slow port. Nomor 20, middle port. Nomor 21, katup throttle primer. Nomor 22, katup throttle sekunder. Nomor 23, katup putaran tinggi. Nomor 24, jet utama sekunder. Prinsip kerja karburator didasari dengan hukum kontinuitas. Menurut hukum kontinuitas, Q sama dengan A kali V sama dengan konstan. Q sama dengan debit aliran dengan satuan meter kubik per detik. A sama dengan luas penampang tabung dengan satuan meter persegi. V sama dengan kecepatan aliran dengan satuan meter per detik. Prinsip kerja karburator juga didasari dengan hukum Bernoulli. Menurut hukum Bernoulli, P ditambah setengah kali V kuadrat rho ditambah rho GH sama dengan konstan, di mana P adalah tekanan atmosfer, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per sentimeter kubik, G adalah gravitasi dengan satuan meter per detik kuadrat, H adalah tinggi fluida dengan satuan meter, P adalah kecepatan aliran dengan satuan meter per detik. Berikut ini mari kita tinjau bagaimana faktor-faktor dari rumus Bernoulli apabila diterapkan pada fluida yang sedang mengalir pada pipa dengan diameter yang berbeda. Ini adalah rumus Bernoulli. Ruas kiri merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kondisi fluida di penampang A1. Ruas kanan merupakan faktor-faktor yang menggambarkan kondisi fluida di penampang A2. Tekanan atmosfer ditambah setengah kali massa jenis fluida kali kuadrat kecepatan fluida ditambah massa jenis fluida kali gravitasi bumi kali ketinggian fluida di A1 sama dengan tekanan atmosfer ditambah setengah kali massa jenis fluida kali kuadrat kecepatan fluida ditambah massa jenis fluida kali gravitasi kali ketinggian fluida di A2. Berikut ini adalah penerapan hukum Bernoulli pada desain dasar karburator. Bila suatu gas dialirkan pada pipa dengan diameter yang berbeda, maka pada diameter pipa yang besar, aliran gas lambat tekanannya tinggi. Sedangkan pada diameter pipa yang sempit, aliran gas cepat tekanannya rendah. Akibatnya, pada pipa kapiler yang dihubungkan dengan diameter pipa yang besar, hanya mampu mengisap cairan hingga 70%. Sedangkan pada pipa kapiler yang dihubungkan pada diameter pipa yang sempit, mampu mengisap cairan hingga pada puncaknya. Apabila cairan ini keluar dan ditabrak oleh gas, maka akan berubah menjadi kabut.
Selanjutnya mari kita lihat sistem-sistem di dalam karburator. Untuk memenuhi kebutuhan kerjanya pada karburator terdapat beberapa sistem, yaitu sistem pelampung, sistem stasioner atau sistem idle, sistem kecepatan rendah, sistem kecepatan tinggi primer, sistem kecepatan tinggi sekunder, sistem tenaga, sistem percepatan, sistem cuk, mekanisme idle cepat atau fast idle mechanism, mekanisme unloader, cuk opener, sistem dashboard, thermostatic valve, auxiliary acceleration pump, throttle positioner, heat control valve, PCV atau positive crankcase ventilation. Pada kesempatan ini akan kita bahas 1. Sistem pelampung, 2. Sistem stasioner atau sistem idle, 3. Sistem kecepatan rendah, 4. Sistem kecepatan tinggi primer, 5. Sistem kecepatan tinggi sekunder, 6. Sistem tenaga, 7. Sistem percepatan, 8. Sistem cuk. Sistem pelampung. Sistem pelampung berfungsi menampung bensin di dalam karburator untuk sementara dengan level ketinggian yang relatif tetap. Selanjutnya, bensin ini digunakan oleh sistem-sistem lainnya. Inilah posisi sistem pelampung, di mana bagian ini adalah saluran masuk, ini katup jarum, ini pelampung, ini adalah ruang pelampung, dan bagian yang di blok hitam menggambarkan posisi bensin dengan ketinggian yang relatif tetap. Pada sudut pandang lain, sistem pelampung terlihat semacam ini. Sebelum kita bahas cara kerja sistem pelampung secara detail, mari kita lihat sekali lagi nama bagian pelampung pada gambar yang lebih spesifik. Ini adalah ruang pelampung. Yang berwarna biru ini adalah pelampung. Dan yang berwarna merah ini adalah katup jarum. Cara kerja sistem pelampung. Pada saat bensin digunakan, maka level ketinggian bensin turun. Akibatnya pelampung dan katup jarum ikut turun. Sehingga bensin dari pompa masuk ke ruang pelampung. Selanjutnya level bensin naik, sehingga pelampung dan katup jarum naik menutup saluran masuk.
Inilah gambar sistem idling atau sistem idle, atau dikenal juga dengan sistem stasioner. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita mulai dengan mengenal nama-nama bagian dari sistem idle. Bagian ini adalah bensin yang ada di ruang pelampung. Kemudian ini adalah primary main jet. Selanjutnya ini adalah slow jet. Kemudian ini adalah primary air breather yang pertama. Kemudian ini economizer jet. Kemudian ini adalah solenoid valve. Kemudian ini primary air breather nomor 2. Kemudian bagian ini adalah idle mixer adjusting screw. Kemudian ini adalah idle port. Selanjutnya mari kita pelajari sistem idle atau sistem idling, atau dikenal juga dengan sistem stasioner. Sistem idle mensuplai kebutuhan kabut bensin dan udara ketika pedal akselerator belum diinjak. Jadi posisinya throttle valve ini masih menutup seperti gambar ini. Disinilah posisi sistem idle pada gambar bagian-bagian karburator. Ini jet utama primer, ini slow jet, ini katot solenoid, dan ini adalah skrup penyetel campuran idle. Untuk memudahkan kita mempelajari sistem idle, mari kita lihat nama bagian sistem idle pada gambar yang lebih spesifik. Primary main jet, slow jet, primary air breather nomor 1, economizer jet, primary air breather nomor 2, idle mixer adjusting screw atau skrup penyetel campuran idle, idle port atau lubang idle. Cara kerja sistem idle. Ketika mesin hidup dan pedal akselerasi belum diinjak, maka kevakuman tertinggi terjadi di bawah throttle termasuk di depan idle port. Akibatnya bensin terisap dari ruang pelampung melalui primary main jet, slow jet, bercampur udara dari primary air breather 1, economizer jet, solenoid valve, bercampur udara dari primary air breather 2, idle port, dan selanjutnya terisap ke ruang bakar. Adapun udara yang masuk dari air breather 1 maupun air breather 2 ke dalam saluran idle berfungsi untuk memotong-motong
aliran bensin hingga menjadi partikel yang sangat halus. Ketika posisi kunci kontak atau main switch off, maka solenoid valve menutup. Akibatnya bensin tidak mengalir walaupun poros engkol berputar. Kondisi ini diperlukan untuk mencegah terjadinya dieseling. Dieseling adalah terjadinya pembakaran saat sistem pengapian off, namun temperatur silinder sangat panas. Hal ini terjadi jika terdapat banyak arang di ruang bakar dan kendaraan baru saja menempuh jarak jauh, sehingga arang di ruang bakar membara dan mengganggukan transisi atau spark plug.